Salah satu strategi untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Melalui vaksinasi, percepatan untuk mencapai herd immunity diharapkan dapat segera terwujud. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan vaksin, Hendy Ong, seorang aktivis muda dari Kota Medan, menggagas kegiatan vaksinasi bekerja sama dengan instansi terkait. Baru-baru ini, Hendy bersama dengan Rumah Sakit Putri Hijau dan Yayasan Wijaya bekerja sama untuk membuat program vaksinasi bagi warga Kota Medan. Vaksinasi yang berlangsung selama 3 hari ini menargetkan sekitar 1.000 lebih vaksin untuk warga Kota Medan. Proses vaksinasi ini berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dari program vaksinasi ini, warga Kota Medan dapat membangun kekebalan komunal untuk bersiap keluar dari pandemi. Pemirsa, di masa sulit pandemi seperti sekarang ini, sebaiknya kita menjadi pribadi yang lebih peka dengan permasalahan sosial dan lebih mengasah empati terhadap sesama. Seperti narasumber saya hari ini, seorang aktivis muda yang juga seorang pengusaha dan aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan juga olahraga. Langsung saja kita sapa bersama ya pemirsa, ada Bang Hendy Ong yang sudah hadir di studio Selasar Budi. Halo Bang Hendy Ong. Iya, halo Manda ya. Apa kabar? Baik sekali, sehat dan selalu ya? Semangat. Tetap semangat walaupun pandemi kita nggak tahu kapan berakhir ya, masih berkepanjangan. Bang Hendy, di masa pandemi ini banyak sekali kita lihat ya penderitaan di mana-mana karena masyarakat kita banyak yang terdampak begitu ya. Nah, bagi Bang Hendy ini adalah momen untuk tetap semangat melawan virus corona dengan virus kebaikan. Ada satu hal ya yang saya alami dan saya dapatkan pada saat kita melakukan kegiatan sosial, membantu banyak orang. Yaitu apa? Kita mendapatkan sebuah hormon bahagia pada saat itu. Nah, jadi virus itu bagaimana bisa menyerang tubuh seseorang pada saat imunnya lemah. Turun ya. Nah, imunnya lemah. Bagaimana cara meningkatkan imun tubuh seseorang? Dia itu harus bahagia dulu. Dia harus bahagia. Gitu ya? Dia harus happy. Nah, jadi artinya begitu kita happy, imun tubuh kita meningkat. Nah, kemudian kita akan jauh lebih terproteksi, ya. Tapi tanpa meninggalkan protokol kesehatan, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi melawan virus corona begitu ya, tapi dengan virus kebaikan. Virus kebaikan. Nah, ini satu hal yang inspiratif ya pemirsa, melawan virus corona dengan virus kebaikan yang nantinya akan membuat kita happy, akhirnya imunitas tubuh kita meningkat. Bang Hendy, baru-baru ini melalui komunitas Hati Emas Sumut gitu ya, yang bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membuat sebuah program vaksinasi massal gratis untuk masyarakat di Kota Medan. Nah, kenapa memilih aksi sosialnya salah satunya adalah vaksinasi gratis? Jadi begini, yang pertama itu vaksin itu adalah program pemerintah, ya. Jadi pemerintah dalam hal ini mengapa dia menggalakkan program vaksin, yaitu yang pertama itu untuk menciptakan herd immunity. Nah, jadi sehingga dengan cara seperti itu bisa menekan ya angka penularan daripada virus corona ini. Jadi kenapa saya merasa harus ikut? Yang pertama itu mungkin panggilan Tuhan. Jadi saya lakukan. Jadi melalui Hati Emas saya pernah kerjasama dengan Pemprov, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan pemerintah Kota Medan, dan dengan Kodam 1 Bukit Barisan pada saat ini. Dan sudah berhasil melakukan vaksinasi kepada lebih dari 20-30 ribu orang. Sumatera Utara. Ya. Sumatera Utara, bukan hanya Kota Medan. Baik. Karena banyak sekali juga masyarakat atau peserta vaksin itu yang berasal dari luar Kota Medan. Ya. Nah, Bang Hendy, ketika melakukan program vaksinasi gratis itu ada beberapa lokasi, karena tadi kan Bang Hendy mengatakan 20-30 ribu sudah
menjalani vaksinasi ini. Ini di satu titik atau di beberapa lokasi di Sumatera Utara, mengingat wilayah Sumut begitu luas? Ya, kami di sekitar 4 lokasi ya, 4 lokasi yang pernah saya gunakan. Yang pertama itu yang dengan Pemko itu kami lakukan langsung di pasar tikungnya, di pasar titik kuningnya. Di Kami pasar, lakukan ya? vaksinnya. Memang klaster? Ya, karena waktu itu kita lakukan vaksinasi kepada pedagang pasar. Kemudian di apartemen Skyview waktu itu ya. Dan kemudian kami pernah juga lakukan di CBD Polonia, di kantor Indonesia Tionghoa Sumatera Utara. Nah, kemudian kami juga pernah lakukan di kantor Yayasan Wijaya di Jalan Mahoni. Nah, jadi kalau saya pribadi ada 4 lokasi. Ada 4 lokasi dan itu keseluruhannya mencapai 30.000. Lebih kurang ya. Lebih kurang sudah. Bang Hendy, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Selain membuat program vaksinasi gratis, Hendy juga bergabung dengan banyak gerakan sosial. Salah satunya adalah gerakan Warung Peduli Medan. Gerakan ini merupakan sebuah terobosan di masa PPKM darurat untuk membantu pedagang kecil agar tetap dapat bertahan hidup. Relawan yang tergabung dalam gerakan ini mengumpulkan donasi, lalu membeli dagangan dari pedagang kecil dan membagikannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Dari awal merintis gerakan ini, Hendy turut berkontribusi waktu dan tenaganya. Hingga gerakan ini viral di media sosial sebagai tren berbagi di masa pandemi. Biasanya satu gitu sampai jam 10 malam. Selain vaksinasi, Bang Hendy juga aktif dalam kegiatan yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu gerakan Warung Medan Peduli ya. Ini juga kami undang pada waktu itu Bang Hendy, yaitu Pak Herman Tristianto, yang begitu terharu dia di studio ketika menceritakan melihat ekspresi orang-orang yang menerima bantuan, walaupun itu hanya dibeli ya, barang dagangannya, makanannya gitu ya, sampai menangis gitu, dan itu membuat dia sangat-sangat bahagia gitu. Nah, masih sempat juga berbagi dengan komunitas Warung Medan Peduli yang katanya ini termasuk kewalahan juga, soalnya donasinya yang terkumpul 1 miliar lebih ya, Bang Hendy. Jadi begini, gerakan Medan Peduli itu adalah sebuah gerakan kemanusiaan dan gerakan moral yang spontan. Jadi artinya ini tidak direncanakan jauh-jauh hari, bukan direncanakan dengan matang. Medan Peduli ini bukan komunitas, bukan yayasan, bukan organisasi. Nah, jadi ini yang penting harus digarisbawahi dulu, dan kami semuanya sepakat bahwasanya gerakan Medan Peduli ini tidak akan pernah bertransformasi menjadi sebuah yayasan atau organisasi. Cukuplah ini adalah gerakan kemanusiaan semata. Jadi pada saat itu di tengah-tengah pandemi ya, di tengah-tengah pandemi pemerintah juga sudah menggalakkan banyak program, termasuk program vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kan kita tahu ada gelombang kedua ya. Dan kita memang tidak bisa luput ya, saya katakan tidak bisa luput karena kita tahu sendiri di negara-negara lain itu bahkan sudah masuk kadang-kadang gelombang ketiga, dan Indonesia ini masuk yang namanya gelombang kedua. Jadi gelombang kedua ini angka penularannya itu naik sedemikian rupa, tinggi. Jadi makanya pemerintah pada saat itu harus melakukan sebuah kebijakan yang namanya PPKM darurat. Ya, PPKM darurat ini adalah sebuah langkah kebijakan pemerintah yang sudah tepat saya kira. Namun ya, keputusan PPKM darurat ini tentu sebagaimana keputusan lainnya itu seperti dua sisi mata uang ya. Satu sisi itu adalah untuk menekan angka penularan COVID, tapi di sisi yang lain tentu terjadi penekanan di sisi aspek ekonomi. Ya.
Jadi terutama yang tertekan itu adalah masyarakat yang golongan menengah ke bawah. Ya. Pada saat itu kami memang titik fokusnya itu adalah di warung-warung atau pemilik-pemilik warung kuliner ya yang jualan makanan. Karena kenapa? Salah satu dampak daripada PPKM darurat itu adalah tidak boleh dine in kan, tidak boleh makan di tempat ya. Nah, jadi makanya itu terdampak sekali. Jadi teman-teman melakukan gerakan ini secara spontan dan kemudian kita juga bersyukur ada teman kita yang namanya Richard Stanley. Beliau itu begitu energik, dia yang mulai duluan. Dia mulai duluan dan kami semua itu merasa tergerak ikut. Kami 1 minggu itu sudah mendapatkan donasi 1 miliar sekian. 1 minggu. Hanya dalam tempo 1 minggu. 1 minggu. Nah, menerima donasi ini kok jadi saya khawatir. Nah, kita khawatirnya kenapa? Masuk terlalu banyak, kita tidak sanggup menyalurkan dengan tepat sasaran dan selesai semua. Nah, kemudian PPKM darurat ini oleh pemerintah itu kan artinya diperpanjang, ada jangka waktunya, ada jangka waktu tertentu, kemudian diperpanjang. Iya. Dan hari ini kita bersyukur kita sudah menyalurkan lebih dari 2.000 warung dan kemudian kita sudah berhasil menyalurkan lebih dari 100.000 orang. Ya, dan itu ditutup di bulan Agustus ini juga donasi pada waktu itu ya. Dan ya, ini kami baru karena keputusan PPKM oleh pemerintah itu kan lebih kurang 1 minggu itu. Iya, iya. Jadi di 1 minggu pertama saja kita sudah tutup, sudah closing 1 miliar sekian. Dan sekarang kita masih menyalurkan bantuan. Masih banyak berarti ya donasinya? Sudah tidak terlalu banyak, tapi kita masih menyalurkan. Kita jalan lebih kurang sudah 3 minggu. Tidak ada rencana untuk buka lagi? Kami melihat, karena ini namanya gerakan. Kan kami bukan yayasan, bukan organisasi, kami bukan sesuatu hal yang sifatnya jangka panjang. Ya kami sesuaikan dengan keputusan pemerintah nanti. Jadi apabila misalnya ada keputusan pemerintah yang mungkin bisa menyebabkan dampak ekonomi, kami akan sesuaikan. Jadi artinya ya silakanlah. Kami akan bantu pemerintah dalam menangani hal-hal seperti ini. Baik. Nah, Bang Hendy tidak hanya peduli dengan pedagang kecil yang terdampak PPKM, Bang Hendy ini juga membuat acara untuk memotivasi para pengusaha. Oh iya. Nah, pengusaha di Kota Medan ya di Sumut, yakni acara Entrepreneur Ready to Inspire. Ya, 42. 42, itu maksudnya yang ke-42? Bukan, 42 orang. Memang hanya 42 orang. Jadi begini, pada saat saya flashback sedikit ya. Tahun lalu itu bulan Maret Indonesia kena pandemi. Lebih kurang 3 bulan, 4 bulan saya di rumah terus, tidak kemana-mana. Saya merasa tertekan. Boring, tertekan, mental sudah tidak bagus. Nah, kemudian kita kontak-kontak dengan beberapa teman. Jadi sebelum pandemi ini kebetulan saya sendiri itu dengan teman-teman ya, kami dengan teman-teman itu selalu rutin melakukan acara yang namanya ngopi bisnis. Ya, kebetulan saya ada satu organisasi yang namanya Young Entrepreneur Council, itu isinya memang banyak pengusaha muda. Kami lakukan rutin itu 2 minggu sekali. Jadi kami lihat topiknya dulu. Misalnya lagi hot isu pajak misalnya. Kami undang itu praktisi. Kami tidak pernah undang pembicara. Kami undang praktisi. Jadi praktisi itu datang, dia mungkin konsultan pajak atau orang yang ngerti pajak bagaimana, dia cerita. Nanti yang datang itu ya pengusaha. Dia perlu dengar kan, perlu edukasi itu. Nah, kami kadang-kadang kami datangkan itu praktisi di bidang properti misalnya. Yang datang itu pengusaha properti nanti. Nah, nanti kami buat lagi acaranya itu misalnya di bidang keuangan, saham misalnya, pasar saham. Nanti ya kami undang itu ya praktisi bursa saham. Nanti yang datang itu ya pengusaha-pengusaha yang punya interest di bidang saham tersebut. Nah, seperti itu. Itu namanya ngopi bisnis. Nah, berangkat dari ide tersebut, begitu pandemi ini ngopi bisnis nggak bisa jalan. Karena kan kita perlu pertemuan tatap muka offline. Ya. Jadi waktu itu bersama teman kami yang namanya Johnson Lim, ya, kami berdua itu menggagas sebuah acara
itu menggunakan aplikasi Zoom ya. Kita pertemuannya online. Jadi waktu itu begitu bergulir, ternyata antusias banyak sekali pembicara yang mau ikut. Awalnya kita hanya mengundang sekitar belasan pembicara, Tapi tiba-tiba terkontak itu lebih kurang ada 20 sekian pembicara yang nasional yang mau ikut di dalam acara ini. Termasuk Pak Tung Desemuaringin, ya macam-macam banyak sekali. Motivator bisnis. Bahkan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara itu ikut Ya. Dan Pak Wali Kota Medan pada saat itu Pak Ahyar Nasution ikut dia, juga. termasuk di dalam 42 pembicara itu. Nah, jadi 42 pembicara itu bayangkan pandemi ini nggak ada lagi event, nggak ada lagi motivasi apa segala macam, orang tertekan mental, kita lakukan begitu. 42 orang pembicara nasional dan tingkat daerah itu ngomong. Jadi bukan selesai 1 hari, itu lebih kurang 2 minggu, maraton terus setiap hari. Itu pendengar dari satu Indonesia itu terkumpul ribuan sampai berapa puluh ribu. Jadi makanya kami dapat rekor muri pada saat itu. Iya, itu dia rekor muri ya. Acara ini mendapatkan rekor muri juga tuh pemirsa. Karena lalu bagaimana, apa yang dilakukan oleh 42 entrepreneur? Ya mereka bicara, jadi artinya kan macam-macam ya. Jadi macam-macam, misalnya Pak Tung itu kan kita tahu sendiri kan, dia luar biasa sekali ya dalam memotivasi orang. Dan kemudian dia pada saat itu dia barusan sembuh dari COVID. Dia baru sembuh dari COVID. Dia cerita pengalaman dia ya. Ada Pak James Gui ya kan. Banyak sekali lah macam-macam. Jadi mereka cerita menurut keahlian mereka masing-masing. Jadi cerita, ada yang pengusaha kuliner nasional ya. Dia cerita bagaimana cara membangun kuliner ya. Ada pengusaha properti juga, ada pengusaha macam-macam lah. Jadi mereka bicaranya itu semuanya berdasarkan kompetensi masing-masing, dan jumlahnya itu totalnya itu 42 orang. Ya. Dan pasti dari kalangan pengusaha ini juga giat gitu ya untuk melakukan aksi sosial. Iya. Baik, kita masih punya segmen terakhir Bang Hendy, kita lanjut lagi pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang kiprah sosial Hendy Ong, berikut liputannya. Ya, memang beliau itu kan dari pengurus kita di YEC ya, yang Entrepreneur Council di INTI, dan biasanya kegiatan vaksinasi yang di lapangan ataupun ketua panitia memang beliau, dan memang pekerjaannya bisa diandalkan lah, cukup baik dan cukup berhasil. Jadi semoga dengan upaya pemerintah, dan tidak cukup hanya upaya pemerintah, harus juga upaya masyarakat. Jadi segala sesuatu itu baru bisa terlaksana dengan hasil yang maksimal. Kalau hanya masyarakat ataupun hanya pemerintah, saya kira itu efeknya tidak akan baik. Kalau Hendra adalah seorang sosok yang luar biasa. Dia sudah banyak sekali membantu masyarakat, baik program vaksinasi di tempat lain yang sebelumnya, maupun kegiatan sosial di lapangan kayak seperti bagi-bagi makanan apa. Dia selalu aktif ikut gabung ke organisasi mana saja yang ada kegiatan yang membantu masyarakat. Ya, kami harapkan program vaksinasi bisa lebih cepat. Kalau misalnya nanti dari TNI juga mau meminta kami bantu lagi untuk kedepannya, kami selalu siap. Untuk vaksin 2 hari ini, saya rasa lebih baik dari tatanan pelaksanaannya, dari cara antrian dan lain-lain dibanding dengan yang pada awal pertama sekali gitu loh. Jadi yang untuk kali ini sangat-sangat, walaupun antrian itu panjang, tetapi cepat gitu. Harapan saya untuk Indonesia, bagi masyarakat Indonesia yang belum vaksin, segeralah vaksin kan gitu kan, demi supaya herd immunity itu tepat berjalan gitu loh. Dari aksi sosial yang sudah berapa tahun dilakukan? Belasan tahun. Tadi Bang Hendy, apa pengalaman yang paling teringat gitu di benak seorang Bang Hendy Ong? Banyak sekali yang teringat, tapi saya cerita yang terakhir ini saja ya, yang dari gerakan
Medan Medan Peduli ya. Peduli ya. Itu begitu kami turun di tengah masyarakat, saya merasakan satu getaran ya. Artinya bayangkan itu pemilik warung itu satu hari mereka hanya menyediakan stok itu hanya 10-20. Bayangkan 20, harganya 10.000. Omsetnya kalau terjual semua 200.000. Labanya berapa, untungnya berapa, dia bawa pulang berapa. Saya terenyuh sekali pada saat itu. Begitu kita borong dagangannya, mereka itu nangis terharu luar biasa. Wah, itu hati kami itu merasa tergetar. Saya kira ini pengalaman yang tidak bisa saya beli dengan materi yang senilai apapun. Saya kira ini getarannya luar biasa. Nah, sampai kapan ingin melakukan berbagai aksi sosial ini? Sampai saya dipanggil Tuhan, selesai. Ya, bila Tuhan bilang stop, ya kan, you go home, ya sudah selesai. Artinya masih bernafas saya lakukan lah. Ya. Semua dilakukan ya, nggak terbatas di Medan seperti gerakan Medan Peduli, tapi semuanya gitu. Semua, artinya ini panggilan ya. Saya ulangi lagi, ini panggilan Tuhan. Ya mungkin besok Tuhan tempatkan saya bukan di Medan, mungkin Tuhan tempatkan saya entah di mana ya saya lakukan. Apalagi kegiatannya Tuhan panggil ya saya lakukan seperti itu. Ya. Bang Hendy, untuk menutup Selasar Budi episode hari ini, silakan untuk memberikan pesan kepada pemirsa di rumah untuk walaupun ini masa sulit nih sama-sama harus kita alami gitu, kita juga terdampak gitu, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, bagi kita yang mampu begitu ya, ataupun ya sebenarnya tidak nunggu kaya ya untuk berkontribusi, bersumbangsi begitu, untuk menolong, tetap kita menjaga empati terhadap sesama. Silahkan pesan singkat. Kaya itu bukan diukur dari ukuran materi, tapi kaya itu diukur dari seberapa besar rasa syukur yang kita miliki. Jadi artinya kepada seluruh pemirsa Dai TV dimanapun Anda berada, jangan pernah bosan untuk tetap bisa menebar virus kebaikan. Karena apa? Manusia itu setelah meninggal, yang diingat itu hanya karyanya, bukan hartanya, karyanya. Apabila kita banyak melakukan karya-karya selama kita hidup, itulah yang akan diingat oleh orang-orang, dan cerita-cerita itu yang akan diteruskan kepada anak cucu kita kelak. Bang Hendy Ong, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Tetap semangat dalam berbuat kebaikan ya. Semangat. Ya, pemirsa, dari sosok Hendy Ong, kita dapat petik inspirasi untuk saling membantu sebagai sesama manusia. Jangan pernah lelah menyebar kebaikan, sebab roda kebaikan juga harus terus bergulir seiring dengan roda kehidupan. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa.